Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, mengawali kegiatan kita, perkuliahan kita pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga aktivitas teman-teman hari ini diberikan kelancaran dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Berdoa sesuai dengan agama dan kebiasaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi kita berikutnya. Hari ini kita sudah masuk ke materi yang keempat. Materi ini sudah ada di Spada, semoga teman-teman sudah mengunduh begitu ya, jadi tahu gambarannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang strategi umum pengembangan kemampuan dasar dan perilaku untuk anak usia 3-4 tahun. Nah, jika di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi, kita sudah membahas tentang hakikat, begitu ya. Ada beberapa faktor yang harus digarisbawahi dan ditekankan ketika kita menstimulasi atau kita akan mengembangkan perilaku pada anak-anak. Nah, ada dua strategi yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran pengembangan sikap perilaku. Yang pertama adalah penggunaan kurikulum terintegrasi dan pendidikan holistik. Ya, ada dua strategi yang bisa digunakan. Ini adalah strategi umum yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama berkaitan dengan kurikulum terintegrasi. Terlihat nggak PPT saya? Mohon izin untuk konfirmasi teman-teman. Terlihat Bunda. Terlihat. Oke. Baik, soalnya di tempat saya kok ngeblank hitam. Oke, baik, yang pertama kita bicara tentang kurikulum terintegrasi. Konsep kurikulum terintegrasi berawal dari pemahaman bahwa perkembangan secara alamiah terjadi dalam satu hal yang terintegrasi. Perkembangan pada satu aspek pengembangan akan mempengaruhi aspek pengembangan lainnya. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah ketika kita mensimulasi satu aspek, begitu ya, maka itu akan berpengaruh ke aspek yang lainnya. Jadi tidak bisa difokuskan hanya untuk satu aspek saja. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, ketika kita menerapkan satu pembelajaran yang berkaitan dengan proyek, gitu ya, pengembangan proyek. Nah, di dalam satu proses atau di dalam sebuah proyek yang akan dihasilkan oleh anak, tentu banyak aspek yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah aspek kerjasamanya, begitu ya, karena proyek biasanya dilakukan secara tim atau bekerja sama. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kognitifnya. Ya, bagaimana anak-anak berpikir untuk merancang, kemudian menyelesaikan satu permasalahan, begitu ya, untuk menyelesaikan proyek yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah motoriknya. Ya, motorik ini bisa juga berkaitan dengan bagaimana anak-anak menyusun atau membuat proyek yang sudah direncanakan. Nah, kemudian selain kerjasama, kognitif, kemudian ada juga motorik. Nah, ada yang namanya bahasa. Karena biasanya setelah proyek itu selesai, proyek yang dibuat itu selesai, anak-anak akan diminta untuk menjelaskan apa sih yang dibuat begitu, kenapa membuat ini. Nah, artinya ada komunikasi. Nah, ini ada sebuah contoh bahwa ketika kita mensimulasi satu perkembangan itu bisa mencakup atau meliputi beberapa perkembangan lainnya gitu ya. Jadi tidak bisa difokuskan saya hanya mau mensimulasi motoriknya saja nih begitu. Tidak bisa seperti itu karena biasanya akan terintegrasi dengan aspek perkembangan lainnya. Karena menjadi satu kesatuan begitu ya, walaupun masing-masing bisa diidentifikasi. Oh, bagaimana cara anak itu menyelesaikan masalah, bagaimana komunikasinya, bagaimana teamworknya yang bekerja. Nah, seperti itu biasanya akan terlihat di dalam sebuah kerjasama itu. Nah, berikutnya
Di sini ada beberapa manfaat yang bisa dilihat atau bisa dikembangkan, yang bisa dicapai ketika kita menggunakan kurikulum terintegrasi. Yang pertama adalah kurikulum terintegrasi memberikan hubungan atau ketertarikan antara pengalaman anak dengan pengetahuan optimal yang dibangunkannya. Jadi, di sini gambarannya seperti tadi saya katakan, kenapa sih guru harus memberi kesempatan kepada anak untuk menjelaskan proyek yang mereka buat begitu ya. Di sini untuk menggali pengalaman apa sih yang pernah anak-anak peroleh begitu ya, sehingga anak-anak itu membangun konsep ini. Saya punya pengalaman nih ketika anak-anak diminta untuk membangun sebuah rumah begitu ya, dan anak-anak di situ sepakat membuat rumahnya berwarna hitam. Nah, kita kan tidak bisa menyalahkan ya, kita harus bertanya dulu, kenapa cat rumahnya berwarna hitam begitu. Salah satu dari tim mereka bicara bahwa saya punya pengalaman apa gitu ya. Anak itu bercerita bahwa dia pernah melihat rumah neneknya terbakar. Jadi semua temboknya, semua dindingnya itu warnanya menjadi hitam. Nah, itu adalah gambaran pengalaman yang dimiliki oleh anak. Jadi ketika anak-anak itu diberikan sebuah proyek begitu ya. Nah, guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kenapa proyeknya dibuat seperti ini. Kemudian pengalaman apa sih yang pernah anak-anak alami, mereka membuat gambaran seperti ini. Baru nanti dari pengalaman anak itu akan dikorelasikan dengan pengetahuan yang baru. Guru bisa menguatkan dari pengalaman yang diperoleh, kemudian guru bisa menjelaskan seperti apa yang yang seharusnya begitu ya secara keseluruhan. Kemudian berikutnya, pemisah terhadap area kurikulum dari satu subjek dengan subjek lainnya tidak akan membantu anak memahami bagaimana mengaplikasikan pengetahuan melalui cara yang benar. Jadi kalau teman-teman mengkotak-kotakkan, misalnya di dalam sebuah proses pembelajaran ya, oh hari ini hanya belajar tentang kognitif saja, begitu ya. Kalau sekarang namanya mungkin numerasi saja gitu ya, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena tidak ada inovasi di dalamnya, hanya berkaitan dengan itu saja gitu ya. Tapi kalau pembelajaran itu dikemas menjadi satu pembelajaran yang menarik, bukan hanya bicara tentang numerasi, tapi ada bahasa, ada seni di dalamnya begitu ya, atau satu kesatuan, sehingga anak-anak itu merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan gitu ya. Jadi kalau kalau dulu konsepnya ketika bicara tentang STEAM misalnya ya, oh sains itu harus sendiri, teknologinya harus sendiri begitu ya. Padahal konsep yang benar adalah itu menjadi satu kesatuan begitu ya, satu kegiatan menjadi satu kesatuan di mana di dalamnya mengandung STEAM gitu. Jadi bukan sains sendiri, teknologi sendiri, itu bukan, tapi satu kegiatan yang ada unsur-unsur sains, teknologi, engineering dan sebagainya begitu. Nah, berikutnya adalah kurikulum terintegrasi memberikan kesempatan pada anak untuk belajar melalui aktivitas dalam rentang waktu yang lebih luas. Nah, karena di dalam proses pembelajaran itu sudah memuat banyak aspek di dalamnya, maka waktu yang di dalam sebuah pembelajaran itu lebih lama gitu ya. Anak tidak dituntut untuk segera moving ke kegiatan yang lain, tapi satu proyek itu bisa diselesaikan dalam rentang waktu yang seharusnya begitu ya. Misalnya kalau pembelajaran inti itu 60 menit nih, karena ini berbasis proyek, maka anak-anak bisa menyelesaikan kegiatan itu sampai selesai dalam waktu 60 menit begitu ya, tanpa harus diburu-buru untuk bergantian dengan kegiatan yang lain. Nah, berikutnya adalah waktu dan kesempatan anak untuk mengkaitkan apa yang dipelajari dengan sejumlah aktivitas yang berulang dan penguasaan yang dicapai tanpa tindakan pendidik yang harus merasa dikejar-kejar oleh target kurikulum. Jadi di sini karena tadi ya waktunya yang lebih longgar begitu, tidak ada tuntutan anak-anak harus moving dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Ini membuat anak-anak itu bisa all out begitu ya di dalam satu proses pembelajaran, sehingga bisa menyelesaikan proyeknya dengan maksimal begitu ya, karena di sini dilakukan secara tim.
Kemudian motivasi internal dalam belajar akan membuat anak lebih terlihat sepanjang waktu terhadap proyek dan aktivitas yang memancing minatnya. Jadi sebenarnya motivasi yang tinggi gitu ya, rasa ingin tahu yang muncul pada anak ini menjadi satu motivasi belajar yang dominan, di mana guru bisa melihat secara prosesnya menyeluruh begitu ya, bagaimana antusias anak itu dari awal anak itu masuk ke kelas begitu sampai anak itu selesai di pembelajaran begitu ya. Jadi guru bisa mengamati nih bagaimana respon anak ketika anak itu berangkat masuk kelas, kemudian ketika memulai pembelajaran seperti apa begitu ya secara keseluruhan. Oke. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam sebuah kegiatan begitu ya. Kegiatan yang seperti apa? Kegiatan yang terintegrasi. Yang pertama adalah menggunakan batasan istilah yang umum seperti dalam tema, urutan atau keluaran yang ingin dicapai. Ini secara umum lebih familiarnya adalah berkaitan dengan hari ini kita mau belajar tentang apa begitu ya. Itu akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak dibandingkan kita menggunakan istilah tema begitu ya. Kadang anak-anak masih bingung dengan istilah-istilah tersebut. Jadi supaya memudahkan anak di dalam belajar, biasanya kita menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang begitu ya. Kemudian pengalaman apa yang diperoleh secara keseluruhan. Kemudian berikutnya sumber daya yang memungkinkan baik SDM ataupun SDA yang mendukung terciptanya kegiatan terintegrasi. Jadi untuk menciptakan satu proses pembelajaran yang terintegrasi bukan hanya menyiapkan gurunya begitu ya, tetapi apakah lingkungannya juga mendukung gitu ya. Jadi kalau memang gurunya siap, maka lingkungannya juga harus siap begitu. Supaya apa? Supaya sama-sama mensupport ya. Jadi bukan hanya kita lingkungan yang mendukung, tapi ternyata SDM-nya tidak mendukung nih, atau gurunya tidak siap dengan perubahan yang terjadi gitu ya. Jadi memang harus dua-duanya harus siap. Kemudian fleksibel dalam jadwal. Fleksibel dalam jadwal ini biasanya di dalam sebuah proyek itu banyak hal yang bisa terjadi ya. Ada konsepnya trial and error. Ada juga konsep yang sudah direncanakan oleh anak begitu, tapi faktanya tidak jadi ya, atau timnya mungkin tidak kompak atau terjadi perselisihan di dalam tim itu sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian dukungan pelayanan. Dukungan pelayanan ini lebih kepada support ya, support yang diberikan oleh guru sebagai bukan hanya sebagai fasilitator tapi juga sebagai elaborator. Kemudian subjek dan konsep yang akan diintegrasikan. Jadi subjek merupakan anak dan konsepnya ialah kegiatan seperti apa yang diintegrasikan. Jadi jangan lupa ketika guru merancang sebuah pembelajaran di dalam kurikulum terintegrasi, target pembelajarannya adalah anak atau siswa. Jadi sesuaikan nih kegiatan ataupun rancangan kegiatan bahwa yang akan menyelesaikan adalah siswa atau anak. Kemudian keterkaitan akan pembelajaran terintegrasi ya dengan hasil yang diharapkan. Kemudian ruang lingkup dan urutan kurikulum. Kemudian adanya dukungan orang tua dan komunitas ya, pasti keberhasilan di dalam setiap program pembelajaran itu bukan hanya terletak pada gurunya gitu ya, hanya guru kelas dan siswanya, tetapi dukungan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian tema yang mendukung transformasi pembelajaran dan waktu perencanaan yang sesuai. Artinya di sini guru harus bisa merencanakan waktu pembelajarannya itu sesuai nggak dengan dengan kondisi atau keadaan gitu ya. Jangan sampai menyusun sebuah pembelajaran tetapi kondisinya tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar begitu. Kemudian ada beberapa komponen penting dalam kegiatan pengembangan terintegrasi. Yang pertama adalah kemampuan dan proses inti, kemudian adanya urutan, kurikulum dan tema, kemudian tema utama, pertanyaan yang diajukan untuk mendefinisikan tema utama dan fokus aktivitas. Ini bisa persepsi ya untuk mengetahui kemampuan awal, kemudian unit perkembangan.
Berikutnya di sini ada beberapa bagian ya, ada tema, perencanaan bersama, elaborasi dalam kelompok kecil, dan pendidik sebagai fasilitator. Nah, di sini ketika guru menyusun sebuah rencana pembelajaran yang akan diterapkan di dalam proses pembelajaran Tante zoom. topiknya sesuai. Kemudian melakukan sebuah perencanaan bersama, dukungan bukan hanya guru kelas, tapi biasanya support dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, begitu ya, yang bisa digunakan sebagai teman sharing. Kemudian adanya elaborasi dalam kelompok kecil. Nah, elaborasi ini biasanya dimunculkan guru dalam proses pembelajaran inti. Ya, guru akan masuk ke dalam kelompok yang sudah dibuat, begitu ya, kelompok-kelompok yang sudah dibuat untuk apa? Untuk menanyakan kesusahannya seperti apa, kemudian apakah perlu bantuan. Nah, bantuan di sini adalah bantuan sewajarnya sehingga anak-anak itu merasa terbantu dengan kesulitan yang mereka hadapi, begitu. Kemudian berikutnya adalah pendidik sebagai fasilitator. Nah, itu berkaitan dengan kurikulum terintegrasi. Artinya, di dalam proses pembelajaran bukan hanya menekankan pada satu aspek atau satu bidang saja, tetapi ada bidang lain yang akan dikembangkan, begitu. Nah, berikutnya adalah pendidikan holistik. Nah, holistik berasal dari kata whole yang berarti menyeluruh. Pendidikan holistik merupakan pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan anak didik untuk mengembangkan diri, tidak saja secara intelektual, tapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan sehingga tercipta manusia yang berkarakter. Jadi di dalam proses pembelajaran pendidikan holistik ini, penekanannya bukan hanya sebagai atau tidak hanya sebatas pada akademik atau intelektual saja, tapi juga berkaitan dengan karakter, gitu ya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, orang pintar itu banyak, tapi belum tentu yang pintar itu memiliki etika, begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang orang pintar, banyak kok orang pintar di sekitar kita, tetapi apakah orang-orang itu termasuk orang yang memiliki etika, memiliki sopan santun, begitu ya? Tidak semua orang punya. Nah, di dalam pendidikan holistik ini yang dimaksud dengan perkembangan jiwa di sini adalah satu bentuk kenyamanan siswa di dalam belajar. Jadi tidak hanya tidak hanya menekankan bagaimana guru menyampaikan informasi, tetapi juga menggarisbawahi apakah anak-anak itu nyaman ketika di dalam kelas, ketika anak-anak itu sedang belajar, begitu ya, secara umum, sehingga kita bisa memberikan hak mereka, begitu ya. Jadi belajar tidak dalam rasa tertekan. Kadang kalau kita mengkondisikan satu pembelajaran di mana anak-anak itu merasa tertekan, anak-anak itu tidak akan bisa menerima apa yang kita berikan, begitu. Nah, berikutnya tujuan pendidikan holistik secara umum. Yang pertama adalah mengajarkan anak dengan penuh kesadaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan saling terkait sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan produktif, damai, dan berkelanjutan. Karena setiap tindakan individu berdampak terhadap lingkungan. Nah, ini adalah korelasi tadi berkaitan dengan intelektual dan karakter. Jadi, apapun yang kita lakukan pasti memiliki dampak. Kita berperilaku positif, dampak yang akan kita peroleh adalah dampak yang positif. Begitu juga sebaliknya. Artinya itu yang akan terlihat atau tampil, gitu ya, atau yang akan kita terima. Kemudian berikutnya adalah mendidik seluruh aspek perkembangan anak. Jadi mensimulasi semua aspek perkembangan anak di dalam proses pembelajaran. Kemudian menghargai bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing sehingga tidak dapat disamakan. Ini artinya tadi ya berkaitan dengan kemampuan intelektual seorang individu, itu ya, tidak bisa disamakan dan jangan membandingkan karena setiap orang punya konsep
dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima informasi. Termasuk cara belajarnya yang berbeda, begitu ya. Ada visual, auditory, kinestetik, itu adalah satu bentuk cara belajar yang berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan dengan orang lain. Nah, berikutnya adalah mendidik anak untuk berpikir secara holistik yang mencakup intuisi, kontekstual, kreativitas, dan aspek fisik. Jadi lebih kepada mengajarkan kepada anak-anak ketika mau melakukan sesuatu itu jangan asal melakukan. Pakai juga intuisinya. Sudah pas belum? Ya. Kemudian di dalam proses pembelajarannya, jadi bukan hanya asal saya bisa menjawab atau asal kita menyampaikan hal-hal yang menurut kita benar begitu, tapi juga harus memakai intuisi, tepat nggak cara menyampaikan kita gitu ya, jangan-jangan apa yang kita sampaikan justru menyinggung orang lain misalnya begitu. Kemudian memberikan lingkungan pembelajaran yang kondusif, karena pembelajaran adalah satu proses yang aktif, termotivasi dari dalam, mendukung dan menggairahkan semangat. Jadi lingkungan pembelajaran itu menjadi satu hal yang penting begitu ya, karena rasa nyaman anak di dalam belajar itu adalah hak mereka. Jadi guru tidak boleh merampas hak itu. Jadi pastikan ketika di dalam kelas begitu ya, mampu menciptakan lingkungan belajar yang memang benar-benar nyaman untuk anak-anak dan anak-anak tidak merasa tertekan di dalamnya. Kemudian menggunakan kurikulum holistik yang terintegrasi komunitas secara perspektif global. Seperti tadi yang disampaikan bahwa di dalam penggunaan kurikulum holistik di sini itu tidak hanya menekankan pada kemampuan intelektual, tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitif saja, tetapi ada bidang lain gitu ya. Kalau di dalam kehidupan kita itu namanya soft skill atau keterampilan tambahan yang tetap harus diperhatikan begitu ya. Penting untuk anak-anak diajari soft skill sejak dini supaya nanti ketika dia dewasa dia juga sudah mampu menempatkan diri. Nah, itu adalah tujuan pendidikan holistik. Nah, baik teman-teman, itu adalah dua strategi umum ya di dalam proses pembelajaran. Ada pembelajaran terintegrasi dan pembelajaran holistik, di mana dua strategi umum tadi bisa digunakan untuk mensimulasi perkembangan setiap aspek dari sikap dan perilaku yang muncul. Jadi bukan hanya ditekankan pada satu aspek saja, akan lebih efektif ketika pembelajaran itu mampu mengakomodasi dari semua aspek perkembangan. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan begitu ya secara umum. Nah, Berikutnya bicara tentang metodologi yang sesuai dengan perkembangan dan penggunaan multimetode dalam pengembangan perilaku. Multimetode di dalamnya ada 9 metode, kurang lebih ada 9 metode yang bisa digunakan dalam perkembangan sikap dan perilaku. Nah, perkembangan ini meliputi perkembangan fisik motorik, bahasa, intelektual atau kognitif. Nah, yang pertama di sini pertimbangan dalam memilih metode yang digunakan. Yang pertama adalah menyediakan kesempatan bagi anak untuk menerima perspektif orang lain. Jadi, membiasakan anak untuk menerima pendapat dan masukan dari orang lain. Itu ya. Maaf ya teman-teman, di tempat saya petirnya besar banget. Jadi memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar menerima masukan dari orang lain. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak dibiasakan, sisi ego anak akan tinggi. Jadi mereka harus dibiasakan bahwa ketika hidup di dalam masyarakat, kemudian ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia harus belajar menerima masukan, kemudian belajar menerima pendapat orang lain juga. Nah, berikutnya adalah
mendukung interaksi antara anak dengan teman dan orang dewasa. Nah, ini dengan kata lain adalah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memiliki dunianya sendiri, gitu ya, mendukung pergaulan mereka, tetapi tetap memfilter. Jadi tetap ada batasan-batasan yang dikenakan, begitu ya, atau batasan-batasan yang bisa kita sampaikan. Ketika anak itu keluar dari berinteraksi, ternyata ada beberapa hal negatif yang dibawa, maka orang tua harus segera meluruskan. Gambarannya seperti itu. Kemudian memahami elemen sosial dalam permainan. Elemen sosial ini bisa diartikan bahwa di dalam lingkup sosial tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman kita itu memiliki karakter yang berbeda dengan kita, memiliki cara pandang yang berbeda dengan kita. Nah, itu yang harus ditekankan kepada anak. Boleh berteman dengan orang lain, tetapi harus diingat bahwa setiap anak atau setiap individu itu punya karakter yang berbeda-beda, begitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga pernah punya pengalaman nih, anak-anak kita pulang dari sekolah, mereka cerita, temanku tadi tuh nakal bunda, gitu. Atau bisa juga bercerita, bunda, temanku itu tuh jarang masuk sekolah, gitu ya. Jadi ada banyak cerita yang mereka sampaikan, gitu. Itu berbeda dengan kebiasaan yang mungkin dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi mereka harus memahami bahwa elemen sosial di dalam sebuah komunitas, di dalam lingkungan pertemanan itu akan berbeda. Kemudian berikutnya adalah mendukung perkembangan otonomi dan inisiatif anak. Nah, biasakan ketika kita diajak untuk berdiskusi dengan anak, tanya dulu, anak-anak punya ide apa ya dari apa yang akan kita diskusikan. Nah, nanti guru tinggal menguatkan. Jangan jadi ibaratnya itu kalau kita diskusi dengan anak seperti piramid terbalik, begitu ya. Jadi banyak masukan dari anak-anak, kemudian nanti guru bisa menguatkan. Itu ya, dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Itu yang dimaksud dengan mendukung perkembangan otonomi dan inisiatif anak. Nah, berikutnya adalah menyiapkan umpan balik dan realistis dan jujur, membantu mereka mengembangkan pemahaman yang realistis dan konsep diri yang seimbang. Jadi antara pemahaman ya, sesuatu yang nyata dan konsep diri harus seimbang. Teman-teman masih ingat ya konsep diri ya, bahwa konsep diri itu biasanya dibentuk dari lingkungan yang ada di sekitar anak, dari keluarga. Itu yang terbentuk. Tetapi ketika anak itu keluar rumah, belum tentu pola asuh keluarga kita sama dengan pola asuh keluarga teman kita. Itu adalah kenyataannya seperti itu. Jadi tidak bisa menganggap bahwa pola asuh orang tuaku yang selalu benar, orang tua temanku salah. Tidak bisa seperti itu. Karena terkadang fakta di lapangan itu tidak sama dengan seperti yang kita harapkan, gitu ya. Sama halnya, saya yakin bahwa teman-teman di sini punya gambaran yang berbeda. Dulu misalnya ya, saya besar di lingkungan keluarga yang misalnya orang tua saya galak, begitu ya. Harus pulang tepat waktu, harus ikut ngaji, begitu ya, bagi yang muslim misalnya seperti itu, wajib ikut TPA, wajib ikut ini, begitu. Tapi ya kalau anak-anak sekarang dipaksa bisa nggak? Nggak bisa kan ya. Nah, itu terjadi pergeseran, bukan pergeseran pola asuh, tetapi cara yang digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu pasti bergeser. Jadi memang kenyataannya tidak bisa sama, gitu ya. Terkadang, saya pengen mendidik anak-anak saya sama sih seperti dulu orang tua saya mendidik saya, karena faktanya saya jadi banyak belajar ketika dewasa. Saya tahu nih maksud kebaikan dari orang tua saya mendidik dengan cara yang keras, misalnya seperti itu. Tapi faktanya nggak bisa kita memperlakukan atau menerapkan metode yang sama. Kemudian berikutnya adalah mengetahui nilai pertemanan pada anak. Jadi teman-teman meskipun mendukung kegiatan yang terjadi atau sosialisasi yang terjadi antara anak dengan orang dewasa, dengan teman-teman sekitarnya, tapi teman-teman tahu nih seberapa jauh kedekatan anak itu, gitu ya. Jadi pasti kalau ditanya di kelas dekatnya dengan siapa, pasti ada satu nama yang disebut, begitu ya. Seperti yang saya katakan, biasanya anak-anak itu cenderung memilih teman-teman yang setipe,
Ya, gambarannya seperti itu. Awal-awal pada usia anak-anak seperti itu. Kemudian berikutnya mengamati pola interaksi antar anak yang bertujuan untuk mendukung interaksi positif dan membantu anak dalam memasuki serta menjaga interaksi tersebut. Jadi kita harus tahu ya seberapa besar atau seperti apa interaksi yang terjadi antara siswa gitu ya, antar siswa, seperti apa mereka komunikasinya, kemudian tim yang terjalin bagaimana begitu ya, itu penting untuk mengetahui. Jadi supaya apa? Supaya balance dalam pertemanan itu, tidak ada yang dominan, kemudian tidak ada yang kalau di dalam sebuah geng tidak ada yang namanya ketua geng begitu ya. Jadi pertemanan itu harus memiliki kualitas yang sama. Jadi posisinya sama, sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kemudian berikutnya adalah mendukung interaksi positif dan membantu anak dalam memasuki serta menjaga interaksi tersebut. Kemudian menyediakan model sikap prososial. Jadi ada contoh nih ketika bagaimana sih menjalin hubungan yang baik begitu. Kemudian mencontohkan cara untuk mengelola sikap agresif. Sikap agresif ini bisa dikatakan sebagai sikap dominan. Ya, di dalam sebuah tim tidak boleh ada satu yang dominan. Semuanya harus punya peran yang sama. Supaya apa? Supaya proyek atau tujuan di dalam tim itu tercapai. Kemudian mendukung negosiasi antar teman sebaya. Jadi biasanya di dalam sebuah tim gitu ya, apalagi di dalam satu proyek itu ada beberapa individu, ada beberapa siswa begitu. Kalau kita pengen membuat sebuah proyek, pasti ada diskusi di dalamnya, ada negosiasi. Kita mau membuat apa sih? Ya itu harus disepakati dulu, baru nanti menyusun proyek yang akan dibuat. Kemudian mengenali dan menghormati emosi anak. Nah, setiap anak, karena kita mensimulasi ya anak-anak itu dalam menyampaikan emosinya begitu ya. Jadi kalau anak itu sedang marah, sedang jenuh begitu ya, atau sedang tidak memiliki mood yang bagus begitu, hargai apa yang sedang dirasakan oleh anak begitu. Nah, gambarannya di sini adalah multimetode yang biasa digunakan adalah metode bercakap-cakap. Untuk multimetode ini saya memberikan gambarannya secara umum terlebih dahulu karena minggu depan akan kita bahas satu-satu ya. Jadi akan kelihatan seperti apa kelebihan dan kelemahannya dari masing-masing metodenya. Berikutnya adalah yang pertama metode bercakap-cakap. Ini dilakukan bisa secara individu ataupun secara bersamaan atau apa yang namanya klasikal begitu ya. Tapi biasanya metode bercakap-cakap ini digunakan oleh guru untuk menggali informasi lebih jauh kepada siswanya. Nah, yang harus diingat adalah ketika guru menggunakan metode bercakap-cakap, suasananya harus nyaman dan santai. Jangan sampai anak merasa diinterogasi. Kalau mereka sudah merasa diinterogasi, mereka sudah akan mengcounter, membatasi dirinya. Dia tidak akan menjawab lebih banyak. Tapi ketika anak itu merasa nyaman, kita tanya-tanya, begitu ya, anak-anak akan menjawab. Jadi jangan sampai anak-anak ini merasa bahwa sedang diinterogasi. Ini Bu Guru kenapa toh nanya-nanya gitu ya. Jadi bahasa ataupun pertanyaannya harus dibuat secara luas. Itu gambarannya seperti itu. Dan waktunya yang digunakan dalam penggunaan metode bercakap-cakap ini biasanya lama. Nah, berikutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini bisa digunakan untuk pembelajaran klasikal begitu ya, atau pada saat melakukan apersepsi. Biasanya bisa digunakan untuk menggali pengetahuan awal anak. Misalnya kita mau bicara tentang kereta api. Nah, kita bisa bertanya, teman-teman siapa yang pernah naik kereta api begitu ya, atau pernah melihat kereta api di mana begitu. Itu bisa digunakan untuk apersepsi di awal. Nah, berikutnya adalah metode bercerita. Metode bercerita ini metode yang biasanya digunakan untuk menanamkan tentang nilai agama moral. Dan metode bercerita ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang panjang. Karena kita tahu ya, konsentrasi anak itu maksimal 2 kali usia anak.
Kalau usia anak-anaknya 6 tahun berarti maksimal 12 menit itu sudah anak-anak bisa duduk diam mendengarkan, itu bagus. Ya, jadi cerita yang disajikan tidak boleh lebih dari usia anak supaya anak-anaknya tidak bosan. Begitu. Berikutnya metode pemberian tugas, ini adalah satu aktivitas di kelas ya, jadi bukan PR yang dibawa pulang, tetapi tugas atau proyek yang diberikan guru ketika berada di kelas. Nah, berikutnya adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah satu kegiatan yang dilakukan di luar kelas ya. Pasti metode karya wisata ini tidak bisa dilakukan atau digunakan secara mendadak karena butuh satu perencanaan yang benar-benar matang dan disesuaikan dengan topik pembelajarannya. Nah, metode karya wisata ini dilakukan di luar kelas. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini biasanya dilakukan oleh guru, begitu ya. Dan penekanannya adalah anak-anak mampu melihat ya, mengamati apa yang dilakukan oleh guru, kemudian nanti ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dalam metode apa? Metode eksperimen. Karena kalau di dalam metode demonstrasi ini adalah pelakunya guru, guru memberikan contoh, guru menjelaskan terkait cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan metode eksperimen. Kalau metode eksperimen ini anak-anak yang melakukan. Ya, jadi dari apa yang tadi sudah diamati, nanti anak-anak akan menuangkan di dalam proyek yang disediakan. Nah, berikutnya adalah metode sosiodrama. Metode sosiodrama ini bisa disajikan untuk anak-anak biasanya berkaitan dengan lingkungan sosial. Jadi terkadang tidak ada naskah di dalamnya, begitu ya. Untuk percakapan secara rinci tidak ada, tetapi garis besarnya biasanya guru menyajikan, begitu ya. Kita mau bermain sosiodrama apa ini, gitu misalnya. Oh, berperan sebagai ayah ibu, begitu ya, secara umum. Lalu kemudian bermain peran. Nah, bermain peran ini biasanya di dalam perangkat pembelajarannya sudah ada skenario yang disusun. Jadi gambaran setiap detailnya sudah ada. Walaupun di dalam percakapannya biasanya anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Nah, yang terakhir adalah metode proyek. Metode proyek ini adalah satu metode di mana pelaksanaannya biasanya dilakukan selama beberapa hari, begitu ya, karena ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, begitu. Nah, itu adalah 9 metode yang multimetode ya, yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi di dalam proses pembelajarannya, begitu ya, untuk menggali seperti apa sikap dan perilaku yang muncul. Gambarannya seperti itu. Begitu ya, teman-teman ya. Saya tidak tahu di tempat teman-teman hujan nggak? Di tempat saya tadi panas banget, tiba-tiba ini sudah hujan pun sama. Panas pun. Menyanggung juga hujan pun sama. Oh iya. Nah, baik, mungkin itu. Oh, ada yang panas ya. Ini di Solo hujan. Jadinya mungkin itu saja ya teman-teman ya saya sampaikan. Apa kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat. Begitu, saya khawatir ini tidak bisa sampai selesai karena memang kondisinya tidak memungkinkan, begitu ya, resiko kalau kuliah siang sekarang seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf izin menyampaikan juga teman-teman, saya di dalam perkuliahan memang tidak yang pertama saya tidak mengunci akun ini atau Gmeet-nya. Jadi ketika teman-teman masuk terlambat pun saya bisa mengizinkan atau teman-teman bisa masuk tanpa saya admit, begitu ya. Jadi itu satu kelonggaran yang saya berikan. Kemudian berikutnya saya menyampaikan kepada teman-teman, saya beberapa kali menyampaikan ketika teman-teman ikut kuliah saya, mungkin tidak semuanya berada di rumah atau mungkin ada yang di sekolah juga, begitu ya. Karena ketika saya mengajar, saya menyampaikan materi, saya juga bisa melihat aktivitas teman-teman. Mohon tidak disambi dengan ngobrol dengan temannya, gitu ya.
Kalau memang ada komunikasi yang harus dilakukan, boleh off cam sebentar, kemudian nanti kembali lagi. Jadi nggak saya ngomong, teman-teman ngomong sama sebelahnya. Kan nggak enak yang lihatnya ya teman-teman ya. Nah, ini berkaitan dengan etika begitu. Kalau mau ngobrol dengan temannya dulu, di off kan kamera dulu, tapi jangan off sepanjang waktu supaya tidak seperti mendengarkan radio. Gitu ya. Karena saya bisa melihat semuanya di sini ketika saya menjelaskan pun di layar saya terlihat satu-satu dari teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ketika saya menjelaskan dari awal sampai saya tutup ada yang ngobrol dengan sebelahnya. Saya tidak tahu dengan sebelahnya itu siapa. Begitu ya, karena nggak enak nih ngelihatnya begitu. Gitu ya teman-teman ya, kita saling menghargai ya. Saya tidak mengunci akun ini, jadi kalau teman-teman misalnya masih dalam perjalanan nih Bu, jam 1, masuknya jam 1 lebih 5, itu sebagai kelonggaran begitu ya, walaupun ada beberapa dosen yang mengatakan bahwa kalau ada yang harus diadmit, kalau sudah terlambat tidak diizinkan masuk, ada beberapa yang seperti itu, tapi saya memberikan kelonggaran itu karena saya mempersepsikan bisa jadi teman-teman jam 1 itu masih dalam posisi di jalan begitu ya, belum sampai rumah dan sebagainya, tapi tolong hargai saya juga begitu ya. Jadi saya nggak ngomong, teman-teman ngomong sendiri, di kamera kelihatan soalnya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.